Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Sari dengan NIM 2019 55020404081. Saya di sini mahasiswa semester 4 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya kelas B dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainal Abidin, ME. Saya berdomisili di tepatnya Desa Mulya Agung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Yang pertama saya akan menjelaskan kondisi daerahnya terlebih dahulu. Untuk Desa Mulya Agung ini berada di pinggiran Kecamatan Kota Bojonegoro yang mengakibatkan masyarakatnya masih tergolong sangat tradisional. Akan tetapi sudah banyak pengaruh dari luar yang masuk ke desa ini, sehingga beberapa masyarakat atau sebagian masyarakatnya sudah mengikuti gaya hidup di kota-kota besar. Untuk masalah hukumnya sendiri, yang pertama menurut saya adalah kurangnya kesadaran atau kurangnya kepatuhan masyarakatnya tentang hukum yang diakibatkan dari kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang hukum itu sendiri. Yang selanjutnya, tidak adanya pengawasan yang ketat atau efektif dari pemerintah setempat. Untuk yang ketiga, yaitu penyelesaiannya biasanya masih tergolong tidak adil. Biasanya melihat orang itu masih dari status sosial atau kondisi ekonominya. Untuk selanjutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelesaian penegakan hukum ini yang mengakibatkan masyarakatnya cenderung malas untuk mematuhi hukum tersebut. Yang selanjutnya, kondisi hukum yang berlaku di desa saya ini adalah lebih cenderung ke hukum tradisional, yaitu hukum tidak tertulis yang berlaku dan hidup di masyarakat setempat. Bisa dilihat dari hubungan kekeluargaan yang masih sangat erat dan juga hubungan dengan masyarakat sekitar yang masih sangat erat pula. Untuk adat istiadatnya juga masih sangat dihormati, akan tetapi tidak menutup mata atau tidak menutup kemungkinan dari budaya luar atau pengaruh luar yang ingin masuk. Untuk masyarakatnya juga sudah mulai berpikir secara rasional karena kepercayaan terhadap hal-hal gaib itu sudah mulai berkurang. Untuk contohnya sendiri, hukum tradisional yang berlaku di Desa Mulya Agung ini, contohnya adalah hukum adat Jawa yang masih berlaku hingga sekarang. Contohnya pada saat akan melangsungkan pernikahan, orang tersebut akan mencari hari baik menurut perhitungan Jawa untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan harapan hari tersebut bisa membawa keberkahan bagi kedua calon mempelai. Seperti itu. Untuk kekuatan hukum sendiri yang lebih mendominasi di Desa Mulya Agung ini adalah hukum tradisional tentunya. Bisa dilihat dari cara menyelesaikan masalah atau menyelesaikan perkara biasanya dilakukan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, jika kekeluargaan dengan cara kekeluargaan ini tidak dicapai kesepakatan, baru akan dilanjutkan dengan hukum modern atau hukum dilaporkan secara pihak berwajib dan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Untuk kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakatnya ini sendiri menurut saya masih tergolong rendah ya, karena mayoritas masyarakatnya ini masih berprofesi sebagai pedagang dan juga petani. Dan juga tingkat pendidikannya masyarakat Desa Mulya Agung ini masih tergolong rendah yang mengakibatkan ketidaktahuan akan pentingnya hukum ini yang mengakibatkan tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhannya juga sangat rendah. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari hukum yang berlaku di Desa Mulya Agung ini. Untuk kelebihannya sendiri, karena masih tinggi tingkat homogenitas masyarakatnya ini, sehingga rasa kekeluargaan antar masyarakat masih sangat erat. Dan juga sikap homogen dan keagamaannya ini menimbulkan sikap solidaritas yang sangat tinggi. Untuk hukum tradisional ini bisa menjadi acuan untuk hukum modern, karena hukum modern ini tidak bisa mengabaikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di hukum tradisional. Untuk kekurangannya sendiri, hukum tradisional ini bersifat tidak tertulis, sehingga masyarakatnya ini, apalagi masyarakat baru, maksud saya generasi baru, ini mulai tidak mempercayai akannya hukum tradisional ini.
karena juga sedikit banyak pengaruh dari luar yang mengakibatkan hukum tradisional ini mulai melemah. Untuk masyarakatnya juga sangat minim pengetahuannya sehingga hukumnya belum bisa berjalan dengan baik. Untuk saran saya, pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini melangsungkan atau mengadakan penyuluhan tentang hukum kepada desa-desa setempat yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Nah, alangkah baiknya jika penyuluhan atau sosialisasi tentang hukum ini disebarluaskan dan dilanjutkan secara merata kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro sehingga pengetahuan masyarakat ini juga meningkat. Nah, diharapkan jika pengetahuan semakin meningkat dan tahu akan pentingnya hukum, konsekuensi hukum, akibat dari hukum, sehingga masyarakatnya ini lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan hukum, sehingga bisa mengurangi tingkat kriminalitas atau tingkat tindakan yang bisa mengakibatkan hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.